Kemudian pendahuluan berikutnya, ini mungkin yang terakhir sebagai pendahuluan dalam pertemuan kita ini, bahwa mempelajari usul ahli sunnah itu adalah perkara yang sangat pokok sekali. Dan para ulama menyebutkan dalam wasiat-wasiat penting bagi siapa yang ingin rujuk ke manhaj salaf, hendaknya dia kuat di atas usul ahli sunnah, harus kokoh di atas usul ahli sunnah. Jadi kalau sebelumnya pernah tercampuri dengan pemikiran yang menyimpang, rujuk kembali kepada jalan yang benar, berada di atas dakwah salafiyah, berada di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia harus mempelajari pokok-pokok keyakinan yang merupakan prinsip dasar aqidah Islam, aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah salafiyah. Harus kokoh di atasnya. Ya. Karena tidak kokoh di atas hal ini, walaupun sebagian orang intisab kepada sunnah, intisab kepada salafiyah, sudah mengatakan dirinya, ana salafi, ana sunni, saya salafi, saya sunni. Tetapi dia sendiri tidak kokoh mempelajari usul ahli sunnah, akhirnya kadang tergelincir dan jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan kita sendiri, masyarakat salafiyin di Indonesia, sudah mendapatkan pelajaran yang berharga dari kejadian yang berlalu di masyarakat. Bagaimana kesalahan-kesalahan muncul dan sifatnya berkaitan dengan pokok akidah ahli sunnah. Ini munculnya karena tidak kokoh di atas akidah, tidak kokoh di atas usul. Karena itulah kata para ulama, man hurimal usul, man faqidat usul, hurimal usul. Siapa yang kehilangan, tidak memiliki usul, prinsip-prinsip dasar, maka diharamkan dia untuk sampai ke tujuan. Nah, karena itu harus kokoh untuk mempelajarinya. Dan insyaallah taala kita akan merinci beberapa poin perkara yang merupakan pokok dan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, pada sebagian perkara mungkin ada hal-hal yang perlu kita luruskan dan perlu kita perbaiki, khususnya di kalangan ikhwah salafi insyaallah taala. Ya, dan kita mulai membaca kitab Syarh Sunnah langsung kepada halaman 59 di pendahuluan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji hanya untuk Allah. Alladzi hadana lil Islam, yang memberi hidayah kepada kita dengan keislaman. Wa manna 'alaina bih, dan memberi anugerah kepada kita dengannya. Wa akhrajana fi khairi ummah, dan mengeluarkan kita pada sebaik-baik ummah. Fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda. Maka kami memohon kepadanya taufiq pada apa yang ia cintai dan ia ridai, wal hifdzah, dan kita juga memohon padanya perlindungan, penjagaan, al hifdzah, penjagaan, mimma yakrahu wa yaskhatu, dari apa-apa yang Allah tidak senangi, Allah benci, wa yaskhatu, yang Allah murkai. Ini pendahuluan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Kalimat ringkas. Tadi di dalamnya tercakup makna yang sangat mendalam. Nah, kata beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji hanya untuk Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan keislaman. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, di situ pakai alif lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sendiri, kalau diartikan secara harfiah, itu artinya satu pujian. Tapi begitu masuk alif lam, yang fungsinya dalam bahasa Arab istighraq jinsiyah, maka maknanya segala puji hanya untuk Allah. Bermakna segala puji. Sama dengan khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Di situ disebut al-insan, satu manusia. Tapi yang diinginkan seluruh jenis manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Yang diinginkan dengan jenis. Dan bahasa Arab itu punya tuntunan dan kaidah. Sebab kadang tidak paham bahasa Arab dipermainkan oleh orang-orang yang sesat. Pernah ada kelompok yang ingin mengaburkan
disebut dengan kelompok Isa Bugis. Mereka ingin mengabulkan tentang syariat. Katanya agama Islam itu bukan dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Ya. Mulai dia buat keraguan di dalam Al-Quran. Katanya lihat ini, keraguan dalam Al-Quran. Dia buka ayat dalam surah Al-Fajr. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu wal malaku. Dan al-malak bersaff-saff. Katanya lihat ya, ahli kata Al-Quran bahasa Arab, kata dia. Di sini datang Rabbmu. Rabb kan cuma satu, ya kan? Terus al-malak katanya kata mufrad, satu malaikat. Jadi Rabb dan malaikat berarti cuma dua, datang bersaff-saff. Bagaimana caranya? Katanya datang bersaff-saff. Ini menunjukkan Al-Quran ini tidak dengan bahasa Arab. Ya. Kalau orang tidak paham bahasa Arab, orang awam bisa ikut. Tapi kalau dia paham bahasa Arab, sangat mudah menjawabnya. Kita katakan di situ al-malaku, pakai apa? Alif lam, menunjukkan seluruh jenis malaikat hadir di situ. Seluruh jenis malaikat. Walaupun dengan kalimat menjawab, tapi dia pakai alif lam yang artinya lil-istighra' jinsiyah. Sama di sini alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Itu maknanya. Menunjukkan agungnya dan besarnya ucapan ini. Seorang hamba ketika mengucapkannya alhamdulillah, tatkala dia memahami maknanya, dia seakan-akan memperuntukkan seluruh pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, pujian dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arab dengan dua kata. Ada dengan lafaz hamdun, pujian juga kalau dia pakai Indonesia. Ada dengan lafaz sana. Sana pujian juga kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi apa bedanya hamdun dengan sana? Kalau sana itu pujian biasa. Pujian biasa muncul dengan sendirinya tabiat pada manusia. Seorang pemberani misalnya, saya katakan bulan ini pemberani, itu biasa. Atau singa misalnya, singa ini pemberani misalnya, ya kan? Itu biasa kan? Begitu keadaannya singa, ya atau tidak? Tapi begitu disifatkan dengan sifat yang tidak nampak kepadanya seharian, maka itu dinamakan hamdun. Dikatakan hamdun. Paham? Nah, dan untuk Allah di sini pujian yang lebih. Menunjukkan seorang hamba itu memilih pujian yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau paham makna alhamdulillah, subhanallah, rasa kecintaan kepada Allah dan juga rasa meninggikan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam diri seorang hamba. Maka dikatakan di sini Al-Qur'an, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, alladzi hadana lil Islam. Yang memberikan hidayah kepada kita dengan keislaman. Memberikan hidayah kepada kita dengan keislaman. Banyakkan para ulama membagi hidayah menjadi dua. Banyakkan para ulama membagi hidayah menjadi dua. Yang pertama ada namanya hidayah al-bayan atau hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Yaitu hidayah untuk menunjuki saja dan memberikan penjelasan. Menunjuki dan memberikan penjelasan. Nah, ini adalah yang disebut dalam Al-Quran, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanya sekedar memberi peringatan. Dan setiap kaum itu ada dia memberi hidayah kepadanya. Maksudnya ada yang memberi petunjuk kepadanya, menunjuki kaum tersebut ke jalan yang baik. Nah, jadi ini hidayah jenis yang pertama. Hidayah jenis yang kedua adalah hidayah taufik wal ilham. Hidayah seorang itu mendapat taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang seperti ini adalah hidayah yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah mengharuskan seorang hamba itu mendapatkan hidayah, dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Pembagian hidayah ini menjadi dua, ini penting. Sebab kadang seorang kalau tidak paham pembagian hidayah, kadang bingung. Apalagi kalau ada yang membuatnya bingung, tambah bingung. Bagaimana itu? Misalnya dibaca ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan atas engkau yang Muhammad memberi hidayah pada mereka.
Dan juga ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Di dalam dua ayat ini ditetapkan bahwa Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah. Tapi di ayat lain ditetapkan mampu memberi hidayah. Di akhir surah Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberi petunjuk, memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat yang pertama dikatakan kamu tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Di ayat yang kedua dikatakan kamu benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Bagaimana cara mengkompromikannya? Caranya mudah setelah mengetahui pembagian hidayah. Jadi kalau hidayah taufik wal ilham, ini Nabi Muhammad tidak memiliki. Inilah yang ditiadakan dari beliau. Kamu yang Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Kamu tidak mampu memberi hidayah taufik kepada pamanmu Abu Talib sehingga masuk Islam, itu milik Allah. Nah, ada pun memberikan petunjuk, mengajari Islam, menawarkan kepada Islam, memberikan keterangan kepada jalan yang lurus, jalan yang jelek. Nah, ini dimiliki oleh Rasulullah. Inilah yang ditetapkan dengan kalimat wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi ini dua pembagian hidayah yang banyak disebut oleh para ulama. Yang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitab beliau membagi hidayah menjadi 4. Dan di dalam Madarijus Salikin beliau bagi hidayah menjadi 10. Ya. Cuma di kebanyakan kitab beliau membagi menjadi 4. Tapi dua jenis hidayah ini saya kira cukup insyaallah taala untuk pertemuan yang ringkas ini. Baik. Jadi sini kita katakan dari perkataan pengarang yang beliau berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji hanya untuk Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan keislaman. Hidayah apa yang diinginkan? Sini tercakup dua-duanya. Hidayah ad-dalalah wal irsyad dan hidayah at-taufiq wal ilham. Kita memuji Allah, kita mendapatkan hal ini. Ditunjuki jalan lurus dan kita mendapatkan ilham dari Allah berada di atas keislaman. Berada di atas keislaman. Di sini beliau berucap kita harus memuji Allah terhadap hidayahnya, kita diberi petunjuk untuk memeluk Islam. Dan ini perkara yang merupakan kewajiban setiap muslim untuk memuji Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang sangat besar ini. Diberi hidayah dengan Islam, diberi hidayah dengan Islam. Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah nikmat yang paling besar. Tidak ada satu pun yang bisa menyaingi nikmat ini. Karena itulah manusia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang tidak berada di atas Islam, maka dia berada di atas kesengsaraan. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam dari agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang tidak suka terhadap millah Ibrahim kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan." Tsumma ihtada. Dan sungguh saya mengampuni orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian ia pun mendapatkan hidayah. Dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Telah beruntung orang-orang yang berislam. Ya, telah beruntung orang-orang yang berislam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki dengan kafaf, mampu menjaga diri. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan punya qanaah, punya rasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah dengan Islam, dan juga kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian para ulama yang membagi hidayah menjadi dua dengan pembagian yang lain. Selain dari apa yang disebut saya itu tadi. Dikatakan bahwa hidayah terbagi dua. Hidayah menuju ke jalan, hidayah ila tariq, hidayah menuju ke jalan, dan hidayah di atas jalan. Dan ini pembagian yang benar. Hidayah menuju ke jalan, yaitu hidayah dia masuk ke dalam Islam. Kemudian hidayah di atas jalan, ketika berjalan di atas Islam, dia juga butuh hidayah dari Allah supaya dikokohkan di atas jalan yang lurus. Tidak menyimpang jalannya, tidak bengkok. Tidak sesat jalan. Dipahami?
Ini hidayah ala tariq. Inilah yang sering kita minta di dalam salat kita, ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Maksudnya kita senantiasa dikokaskan di atas jalan yang lurus, diberi petunjuk dengan jalan yang lurus. Iya. Maka nikmat yang sangat besar. Seorang muslim diberi petunjuk oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam, dan juga kalau dia diberi petunjuk oleh Allah untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas sunnah Rasulullah, ini adalah nikmat yang sangat berharga sekali. Ya. Kata Abdul Aliyah rahimahullah taala, saya tidak mengetahui ada dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar dari dua perkara ini. Apa itu? Kata beliau, saya diberi hidayah oleh Allah dengan keislaman, dan saya tidak dijadikan sebagai haruri. Saya tidak dijadikan sebagai orang khawarij. Sebab tidak yang muncul di zaman Abu Aliyah dari a'immat tabi'in. Ya. Waktu itu yang banyak beredar adalah fitnah haruriyah, fitnahnya orang-orang khawarij. Jadi beliau sangat bersyukur kepada Allah tetap di atas sunnah, tidak disebutkan, ya, tidak bersama orang-orang yang menyimpang dari kalangan khawarij. Beliau sangat syukur hal tersebut. Karena itu hendaknya seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi hidayah untuk memeluk Islam dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan satu apapun. Tidak bisa dinilai dengan satu apapun. Dan tentunya mensyukuri nikmat tersebut bukan hanya sekedar berdoa dan bersyukur kepada Allah. Itu masuk dalam bentuk syukur. Tetapi dia juga senantiasa menjaga nikmat tersebut. Dia berusaha untuk meniti jalannya supaya dia lurus di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, mempelajari prinsip dasar dan prinsip Islam, kemudian duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu dengan 3 sifat. Sebab orang yang berilmu, yang kita mengambil ilmu darinya, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, itu adalah orang yang mempunyai 3 kriteria. Kriteria yang pertama, alim tersebut atau mu'allim tersebut, dia adalah berada di atas sadadul manhaj. Manhajnya lurus. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua, salamatul mu'taqad. Akidahnya selamat. Akidahnya adalah akidah yang selamat. Akidah yang bersih. Kemudian yang ketiga, orang tersebut yuhibbun nusah lil ummah. Orang tersebut cinta untuk menasihati umat. Ini 3 kriteria. Dan diukur dengannya orang yang kita belajar kepadanya. Kalau terpenuhi pada hanya 3 hal ini, maka belajar. Kalau tidak, maka dia mencari kepada orang yang terpenuhi padanya 3 kriteria ini. Berada di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang benar, dan senang menasihati umat. Senang menasihati umat. Kadang ada orang bentuknya jauh dari sifat ini. Karena itulah seorang muslim hendaknya pandai melihat dan mencari kebaikan untuk dirinya, menyibukkan diri dengan apa yang bermanfaat, menjadi berkah dimanapun ia berada, kemudian menjadi sebab di dalam kebaikan, tidak menjadi sebab di dalam kejelekan. Ini semua dari patokan-patokan, prinsip-prinsip penting yang harus dipegang oleh setiap muslim kalau ia menginginkan tetap berada di atas hidayah, tetap berada di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau, alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa manna 'alaina bih. Kita segala puji hanya untuk Allah yang memberikan hidayah kepada kita dengan Islam dan memberikan minnah kepada kita dengannya. Minnah artinya anugerah, pemberian. Memberikan minnah kepada kita dengannya. Nah, minnatul Islam, anugerah Islam kepada kita. Ini juga wajib kita puji Allah terhadapnya. Wajib kita mensyukuri Allah akan nikmat ini. Laqad ja'akum. Nah, laqad manna Allah, dalam Al-Quran dikatakan laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan minnah kepada kaum mukminin. Anugerah kepada kaum mukminin. Apa itu anugerahnya? Yaitu Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Yang sungguh mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan minnah Islam ini.
Kita diberi minnah oleh Allah dengan keislaman. Yang siapa tidak berada di atas keislaman, dia berada di atas jurang kebinasaan. Maka hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang sangat besar ini. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yamunnuna 'alaika an aslamu, qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Mereka menganggap telah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad dengan mereka berislam. Maka katakanlah, jangan kalian merasa memberi anugerah kepadaku dengan keislaman kalian. Bahkan Allah memberikan anugerah kepada kalian, kalian diberi hidayah dengan keimanan kalau kalian benar-benar jujur. Orang yang jujur adalah orang yang mengakui minnah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan yang sangat besar kalau ia sering duduk dan mengingat akan minnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi satu kumpulan gitu, lingkaran para sahabat yang sedang duduk di situ. Nah, maka Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di sini? Lalu para sahabat menjawab, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kata para sahabat, kami duduk mengingat Allah dan memujinya terhadap apa yang Allah berikan hidayah kepada kita dengan keislaman dan Allah berikan minnah kepada kami dengannya. Jadi seakan-akan pengarang mengambil pendahuluan beliau dari hadis ini. Dan banyak kalimat di dalam kitab ini beliau iktibas, mengambil potongan-potongan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, ucapannya para ulama as-salaf itu sedikit tapi banyak berkaya. Sedikit tapi banyak berkaya. Ucapannya orang-orang belakangan banyak, penjelasannya syarahnya banyak tapi sedikit berkaya. Nasallallahu al-afiyah. Nah, karena itu kita lihat di sini Imam Al-Barbahari kayaknya mengambil dari hadis ini. Ya, sebab di sini para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami di sini mengingat Allah dan memuji Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kami dengan keislaman ini dan minnah yang Allah berikan kepada kami dengannya. Maka Rasulullah bertanya, "Allahi ma ajlasakum illa dzalik?" Nabi berkata kepadanya, "Demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu?" Nabi minta sumpah kepada mereka. Apakah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Qalu wallahi ma jalasna illa dzalik. Kata para sahabat, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali untuk itu saja. Kata Nabi, "Amma ini lam astahlifkum tuhmatan lakum." Kata beliau, sungguhnya saya tidak meminta kalian sumpah, bukan artinya saya mencurigai kalian atau menuduh kalian, tidak. Tapi kata Nabi, "Walakinnahu atani Jibril." Tetapi datang kepadaku Jibril, fa akhbarani anna Allah tabaraka wa ta'ala yubahi bikum al-malaikah. Jibril mengabarkan kepadaku bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu menaungi kalian dengan para malaikatnya. Atau yubahi, ya, kalimat yubahi maksudnya membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Mereka dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa mengingat akan nikmat Islam, mengingat akan anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya, anugerah yang sangat besar ini dengan keislaman, dia senantiasa mengingatnya dan memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap anugerah tersebut. Ini adalah perkara yang mendatangkan kebaikan pada seorang muslim. Karena Imam Al-Barbahari mengingatkan dalam pendahuluan beliau ini, kata beliau, "Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam." Segala puji hanya Allah yang memberikan hidayah kepada kami dengan keislaman. Wa manna 'alaina bih, dan memberikan minnah kepada kami, anugerah kepada kami dengan keislaman tersebut. Wa akhrajana fi khairi ummah. Dan Allah mengeluarkan kita pada sebaik-baik ummah. Ini perkara yang ketiga, yang wajib kita memuji Allah dalam tiga perkara ini. Dan kita bersyukur kepada Allah akan tiga perkara ini, atau perkara yang ketiga ini, yaitu kita dikeluarkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah pada umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat Islam. Nah, bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebutkan ciri kebaikan umat ini, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Umat-umat terdahulu itu punya kelemahan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu Bani Israel mendapat laknat karena lemahnya mereka dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang Bani Israel. Nah, laknatnya melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal tersebut karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampian batas mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Lagi sama kanu yaf'alun. Maka sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi umat terdahulu ada kelemahan dalam amar ma'ruf. Dalam umat Islam mereka kuat dalam hal tersebut dan ditegaskan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Umat ini adalah umat yang terbaik. Dalil yang menunjukkan tentang baiknya umat ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Di kesempatan yang berikut ini saya akan menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat pertengahan. Kalimat umat pertengahan di sini, kalimat pertengahan itu ditafsirkan oleh banyak para mufassir dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir bahwasanya wasatan artinya khiyaran, ummatan khiyaran. Kalian adalah umat pilihan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dalil yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah." Kata beliau, kami adalah umat yang paling terakhir dan umat yang paling dahulu pada hari kiamat. Terangkan dalam riwayat yang lain, paling terakhir datangnya umat Islam, tapi paling pertama masuk surga. Umat Islam, umat paling terakhir, paling pertama masuk surga. Dikatakan di sini, dia ada annahum utul kitab min qablina. Nah, baik. Kayaknya dalam riwayat ini kurang jelaskan dengan hadisnya, tapi di dalam riwayat lain disebut bahwa orang-orang Yahudi itu disesatkan dari hari Jumat, sehingga hari besar mereka jatuh kepada hari Sabtu. Orang-orang Nasara jatuh pada hari Ahad. Umat Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat. Maka umat Islam yang paling depan dan umat setelahnya ikut setelahnya. Ahad, kemudian Jumat, kemudian Jumat, kemudian Sabtu, kemudian Ahad. Begitu. Jadi umat Islam adalah umat yang terdepan, umat yang paling baik. Walaupun dia paling terakhir, tapi umat Islam adalah umat yang paling baik dan paling mulia. Dalam hadis dari jalan Bahz bin Hakim, meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haidah, para sahabat, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tuwaffuna sabiha ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah." Kalian ini umat Islam menggerakkan 70 umat. Jadi kita umat Islam ini umat ke-70 di muka bumi. Umat ke-70. Bersama dengan itu apa kata Nabi? Kalian adalah yang paling baiknya dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.